sejahtera bagi kita semua. Kembali berjumpa dalam program Night Call GPIB. Bersama saya Pendeta Megawati Makadada Gantare, selaku Ketua Majelis Jemaat di GPIB Anugerah DKI Jakarta. Saudara-saudara, mari kita terlebih dahulu berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang kudus dan kekal, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk memasuki renungan malam ini. Kiranya tuntunan kuasa Roh Kudus berkarya dalam diri kami, sehingga dengan hikmat itu kami memahami apa yang kami baca dan kami renungkan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini dalam 1 Yohanes pasal 5, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Firman Tuhan demikian menyatakan, barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup. Barang siapa ia tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus, Hosiana. Saudara-saudara, percayalah kepada Tuhan Yesus. Saudara mungkin sudah sering mendengar kalimat ini, bahkan berkali-kali, terutama kalau saudara sedang menghadapi tantangan, pada saat ragu, atau diperhadapkan pada situasi-situasi yang sulit dalam hidup. Tetapi kata percayalah kepada Tuhan memang mudah untuk diucapkan. Percayalah kepada Tuhan itu seringkali terasa sulit untuk dilakukan. Betul ya, begitu? Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari ada banyak hal sebenarnya yang melatih kita untuk percaya. Contohnya, misalnya ada seorang perempuan muda, ya kita sebut saja namanya Siti. Suatu hari dia dalam kegelisahan, dalam kesedihannya yang mendalam, dia bercerita kepada temannya bahwa uang di tabungannya habis, bahkan dirinya tidak lagi dalam kondisi perawan. Ternyata dia memiliki seorang pacar yang tadinya ingin berencana menikahinya, akhirnya memutuskan hubungan. Lalu temannya bertanya kepadanya, kenapa bisa demikian? Lalu Siti menjawab, aku percaya sekali sama pacarku. Ada kisah yang lain, sebut saja namanya Eko. Seorang pria yang meninggalkan pekerjaannya untuk membuka bisnis. Ya, dia punya ingin berusaha membuka bisnis, membangun bisnis yang baru. Tahun pertama, tahun kedua, bisnisnya lancar. Tetapi pada tahun yang ketiga, dia mendatangi sahabatnya. Dia katakan kepada sahabatnya, aku ditipu. Dan saat itu dia ditanya, kenapa kamu bisa ditipu? Ternyata Eko begitu percaya kepada rekan bisnisnya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kepercayaan adalah sebuah fondasi dalam sebuah hubungan
Dan untuk membangun sebuah pondasi ini diperlukan sebuah alasan. Karena ketika kita sudah percaya terhadap seseorang, terlebih sudah nyaman, kita kan akan bisa menceritakan semua hal kepadanya, bahkan sampai mempercayakan milik kita kepada orang tersebut. Kepercayaan itu tidak selalu mudah. Dan percaya itu adalah sebuah proses dengan banyak kemungkinan. Boleh jadi dalam perjalanannya dia akan berubah atau mengalami pembaharuan. Perhatikan pada ayat yang ke-10. Dikatakan apa? Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anaknya. Saudara-saudara, tentunya hal ini berkaitan dengan Yesus sebagai sosok sempurna, pribadi yang sempurna, pribadi yang mengetahui segalanya. Khususnya pada saat kita menghadapi jalan hidup yang sulit, penuh dengan penderitaan, sakit penyakit, kegagalan, kebangkrutan, dan seterusnya. Pada saat itulah kita akan merasa ragu, mempercayakan kehidupan kita seluruhnya pada Yesus. Dan akhirnya kita mulai ragu dengan kuasa Yesus. Mengapa bisa begini? Pada ayat 11 dan ayat 12 dikatakan Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal. Dan hidup kekal itu ada di dalam Anaknya. Siapa Anaknya? Kalau membaca pada ayat sebelumnya, pada ayat yang ke-6, disebutkan dengan jelas, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, menaruh kepercayaan kepada Yesus akan bertumbuh ketika kita semakin dekat mengenalnya. Mempercayakan diri kepada Yesus, katakan tadi, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Artinya, kalau saya dengan saudara mempercayakan diri kepada Yesus Kristus, adalah sesuatu yang mungkin mudah, kelihatannya sederhana untuk kita lakukan, tetapi akan sulit untuk kita praktekkan. Mengapa? Karena proses perjalanan kehidupan ini akan diperhadapkan dengan keraguan bahwa Tuhan beserta kita. Kisah-kisah tadi itu hanya salah satu di sekian banyak kisah yang menunjukkan bahwa di antara kita hidup saja menimbulkan begitu banyak ketidakpercayaan, kegagalan, bahkan kita ditipu, dibohongi orang. Itu akan mengganggu hubungan kita pun dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita merasa bahwa kalau kita beruntung, berarti Tuhan ada bersama dengan kita. Tetapi ketika kita gagal, kita akan sampai kepada pemahaman bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Dan ini yang menimbulkan keraguan-raguan. Karena kita lebih percaya apa yang dunia katakan, apa yang dunia gaungkan untuk kita, daripada kita mendengar apa yang menjadi firman Tuhan. Oleh karena itu, semakin kita jauh dari Tuhan dan semakin kita tidak hidup di dalam Yesus Kristus, maka semakin melemahlah iman kita kepadanya. Akibatnya, kita akan selalu diperhadapkan bahwa hidup ini penuh dengan kemustahilan. Hidup ini penuh dengan beban.
Hidup ini ribet, hidup ini melelahkan. Oleh karena itu, mari memasuki malam hari ini, merefleksikan apa yang sudah kita kerjakan, dan mempersiapkan hari esok. Langkah awal yang perlu kita lakukan adalah perkuat kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Agar dikatakan tadi, siapa memiliki anak, siapa memiliki Yesus Kristus, ia memiliki hidup. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, percayalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa menutup renungan kita pada malam hari ini. Kita satu dalam doa. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, sekaligus memeriksa bagaimana kehidupan yang sudah kami jalani. Kehidupan yang kadang mengalami naik turun dalam iman. Kadang kami ragu, kadang pada satu saat kami begitu percaya. Tetapi ketika kami diperhadapkan dengan semua kenyataan yang penuh dengan kegagalan, kenyataan yang pahit oleh karena penderitaan, kenyataan yang membuat kami meragukan, apakah Tuhan, Engkau selalu hadir dalam hidup kami? Apakah Engkau memberkati kehidupan kami? Berita firman-Mu malam hari ini kiranya terus mengokohkan kami untuk tidak pernah mundur, bahkan berpaling daripada Tuhan. Tetapi kami terus berpegang dan terus percaya, sehingga kehidupan yang kekal, yang Tuhan janjikan, kehidupan yang bukan saja kami lihat pada hari ini, tetapi kehidupan yang Tuhan sediakan untuk kami orang-orang yang percaya dan menyatakan sikap hidup percaya lewat segala aktivitas kami. Terima kasih untuk hari ini ya Bapa di sorga. Kami masuki malam hari ini dengan tuntunan kasih Tuhan dan selalu berdoa untuk dunia di mana kami hidup. Dunia yang saat ini sungguh membutuhkan cinta kasih Tuhan. Penderitaan demi penderitaan yang dirasakan, bahkan virus yang saat ini belum juga teratasi. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah daerah dan pusat dalam menyediakan kebutuhan negeri ini, dalam memerangi masa pandemi ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang sedang sakit, yang sedang terpapar di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan memberkati para medis, Tuhan memberkati Satgas COVID-19, Tuhan memberkati setiap orang yang terlibat di dalamnya, guna melakukan pencegahan dan mengatasi, merawat dan memberikan perhatian untuk kondisi pada saat ini. Kami pun berdoa ya Bapa bagi para pekerja, keluarga-keluarga, rumah tangga yang saat ini juga membutuhkan uluran tangan Tuhan. Karena mereka sebagai kepala keluarga atau mereka yang bekerja, mereka harus di PHK. Mereka mengalami kesulitan di dalam melaksanakan bisnis mereka, sehingga mereka juga mempengaruhi keputusan yang sulit dalam kehidupan karyawan-karyawan mereka. Mari Tuhan memberkati. Memberkati para hamba-hamba Tuhan, para pendeta dan keluarga. Memberkati gereja di mana kami hadir, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Majelis Sinode, lewat Mupel, Regio yang ada, Tuhan memberkati. Memberkati setiap hambanya, pendeta, para diaken, penatua. Memberkati setiap unit misioner.
Memberkati setiap kami yang sampai saat ini masih diberikan semangat untuk melayani. Memberkati setiap keluarga-keluarga yang saat ini menaikkan dan mendirikan mezbah di rumah-rumah masing-masing. Cinta kasih-Mu Tuhan sungguh kami perlukan, kami rindukan. Cinta kasih-Mu lah yang memampukan kami terus menjalani hari demi hari. Dan kami masuki ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kehidupan kami di malam hari ini, di jam istirahat kami. Kiranya cinta kasih-Mu lah yang membuat kami tetap memiliki semangat dan terus percaya. Karena hari esok yang Tuhan sediakan bagi kami penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Demikianlah night call kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.